Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kaiji di channel Kaiji Anime. Di video kali ini, aku bakal bawain anime yang berjudul Sumatsu no Valkyrie, atau yang lebih dikenal sebagai Record of Ragnarok. Anime ini bercerita tentang umat manusia yang hampir dipunahkan oleh para dewa. Tapi sebelum itu terjadi, manusia masih diberi satu kesempatan terakhir untuk mencegahnya, lewat pertarungan satu lawan satu melawan para dewa. Dan pertanyaannya, apakah umat manusia bisa memenangkan pertarungan ini? Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan nasib umat manusia yang kembali berada di ujung kepunahan. Bukan karena nuklir, bukan karena invasi alien, dan bukan pula tabrakan asteroid. Melainkan karena para dewa, pencipta mereka sendiri telah menentukan takdir itu. Di Majelis Valhalla, para dewa berkumpul untuk menentukan nasib umat manusia 1000 tahun ke depan. Dipimpin oleh Zeus dan pengawalnya Hermes, mereka berunding dengan satu suara, umat manusia harus dimusnahkan. Bagi para dewa, manusia hanyalah makhluk yang menyebabkan kekacauan di muka bumi, dan tak pernah mau berubah. Mereka adalah malapetaka yang berjalan. Dengan serentak, seluruh dewa dan dewi menginginkan kepunahan umat manusia. Saat Zeus hendak mengetuk palu keputusan, datanglah seorang Valkyrie bernama Brunhilde. Ditemani adik bungsunya, Jill, untuk membantah keputusan tersebut. Brunhilde tidak datang membawa tangisan atau permohonan. Ia datang membawa tantangan. Ia menawarkan sesuatu yang berbeda untuk mengakhiri umat manusia, sekaligus memberi mereka satu kesempatan terakhir, yaitu Ragnarok. Sebuah pertarungan satu lawan satu antara 13 dewa melawan 13 manusia. Pihak yang lebih dulu meraih 7 kemenangan akan menjadi pemenang. Jika manusia kalah 7 kali, mereka akan dimusnahkan. Jika menang, manusia akan mendapatkan hak hidup selama 1000 tahun ke depan. Bagi para dewa ini terdengar seperti lelucon. Bagaimana mungkin manusia bisa melawan dewa? Brunhilde tidak berhenti di sana. Ia memprovokasi mereka, menyebut para dewa enggan bertarung langsung dan bersembunyi di balik keputusan sepihak. Ia bahkan menyebut mereka penakut. Majelis pun terdiam. Harga diri para dewa terasa diinjak-injak. Zeus dengan senyum yang sulit dibaca akhirnya menerima usulan itu. Ragnarok pun diputuskan. Brunhilde juga diminta Zeus untuk memilih perwakilan umat manusia. Lalu ia pergi meninggalkan Majelis Valhalla tanpa ragu. Arena Valhalla mulai dipersiapkan. Tempat para dewa dan manusia akan saling membunuh demi takdir. Heimdall datang sebagai komentator, membuat seluruh arena bersorak tak sabar. Ia memanggil perwakilan dewa pertama, dewa terkuat dari Nordik, yaitu Thor. Mendengarnya, Jill langsung merasa pesimis. Bagaimana mungkin manusia bisa mengalahkan Thor? Brunhilde menyuruhnya tenang, karena ia telah menyiapkan seorang pejuang terhebat dan tergila. Heimdall kemudian memanggil perwakilan umat manusia, seorang pria kuat yang disambut antusias sebagai harapan, yaitu Lubu, pahlawan terkuat dari Tiongkok. Brunhilde bahkan memarahi seorang manusia yang tengah berdoa kepada Buddha, karena sosok dalam doanya itu akan menjadi lawan mereka nanti. Jill masih ragu manusia bisa menang melawan dewa. Brunhilde berpikir sebaliknya, ia telah menyiapkan sesuatu yang akan menghantam wajah sombong para dewa yang meremehkan manusia. Pertarungan pembuka pun segera dimulai antara Thor melawan Lubu. Seluruh penonton tak sabar menyaksikannya. Heimdall meniup trompet sesangkala, menandai dimulainya Ragnarok. Tanpa pertahanan, tanpa persiapan, keduanya maju saling menghampiri. Mereka adalah sosok yang terbiasa mengalahkan musuh hanya dengan satu hantaman. Saat berhadapan, Thor dan Lubu langsung beradu serangan kuat. Benturan itu membuat Thor terpental cukup jauh. Thor dan Lubu adalah dua sosok kuat dan tangguh. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, ini juga menjadi pertama kalinya bagi mereka berdua bertemu lawan yang benar-benar seimbang. Zeus yang melihat manusia mulai merasa percaya diri dan seolah setara dengan dewa, tampak jengkel. Padahal, Thor sendiri belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Thor pun mulai mengeluarkan listrik dari tangannya dan mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangan dahsyat menggunakan Mjolnir. Pada saat itu, Thor mulai menghormati lawannya. Kita kemudian dibawa ke sebuah kilas balik di zaman kuno, ke tempat tinggal para dewa di Asgard yang dikelilingi tembok raksasa. Pada suatu hari yang awalnya damai, para raksasa menyerang kerajaan tersebut secara serentak hingga menyebabkan kekacauan dan korban jiwa. Keputusasaan menyelimuti warga Asgard.
Bahkan para prajurit terkuat dan terlatih pun tidak sanggup menghadapi mereka. Hingga para raksasa akhirnya tiba di kastil kerajaan. Dengan santainya, Thor membuka gerbang dan membiarkan mereka masuk. Namun, dengan senjatanya Mjolnir, ia mengalahkan mereka hanya dengan satu serangan, membantai habis 66 raksasa seorang diri. Meski begitu, ia masih merasa bosan karena tak menemukan lawan yang seimbang. Kembali ke pertarungan Ragnarok, kuda-kuda Thor kini adalah serangan yang sama seperti saat ia mengalahkan para raksasa. Ia menyerang Lubu tanpa ampun dengan jurus bernama Thor Hammer. Sebuah serangan dengan kekuatan luar biasa hingga membuat angin berhembus kencang. Jill kembali merasa pesimis dan tak sanggup menyaksikan pemandangan ini. Namun, Brunhilde menyuruhnya untuk tetap melihat momen tersebut. Secara mengejutkan, Lubu berhasil menahan serangan Thor, bahkan menebasnya hingga membuat sang dewa terluka. Kejadian ini membuat para dewa terdiam, tak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sementara itu, Thor justru mulai merasa bersemangat. Kita kemudian dibawa ke kilas balik lain, ke wilayah Mongolia, tempat Lubu tumbuh. Sejak kecil, ia telah berkelana mencari lawan terkuat. Setiap lawan yang ia temui, termasuk hewan buas, dengan mudah ia kalahkan. Ia terus menjelajahi penjuru Tiongkok demi menemukan lawan yang seimbang. Namun, tetap tak terkalahkan. Bahkan, mulai mendapatkan para pengikut setia. Setelah 30 tahun perjalanan, Lubu menyadari bahwa ia tak bisa menemukan seorang pun yang setara dengannya. Hingga suatu hari, ia justru hendak dieksekusi, karena merasa bosan dan kehilangan semangat hidup. Kembali ke pertarungan yang kini semakin memanas. Zeus mulai merasa ada yang aneh. Seharusnya senjata manusia tak mungkin bisa mengimbangi senjata dewa. Ia pun menyadari sesuatu sambil memandang Brunhilde, menyebutnya sebagai seorang Valkyrie yang licik. Kita lalu dibawa ke beberapa saat sebelum Ragnarok dimulai. Brunhilde sempat berkata kepada Jill bahwa mustahil manusia bisa menang melawan dewa dengan perbedaan senjata mereka. Namun, ada satu cara agar senjata manusia bisa mengimbangi senjata para dewa. Cahaya pun muncul, dan datanglah Valkyrie lain yang ternyata adalah adik-adik Brunhilde. Mereka semua adalah 13 Valkyrie bersaudara. Brunhilde kemudian memanggil salah satu adiknya yang bernama Rangris. Ia meminta Rangris untuk mendedikasikan tubuhnya agar dapat mengalahkan senjata Thor, yaitu sarung tangan Jangreper dan palu Mjolnir. Kembali ke pertarungan, senjata Lubu mulai bercahaya, membuat para dewa terdiam karena mulai menyadari sesuatu. Inilah kekuatan rahasia Valkyrie yang disebut Transcendent, sebuah kemampuan di mana Valkyrie mengubah tubuh mereka menjadi senjata yang setara dengan senjata dewa. Lalu Lubu pun kembali melancarkan serangan, memaksa Thor melepaskan Mjolnir dan menangkisnya menggunakan Jangreper. Kemudian dijelaskan mengenai senjata Thor yaitu Mjolnir. Karena kekuatannya yang luar biasa dan panasnya yang setara dengan lava, menurut dongeng, Thor menggunakan Jangreper untuk melindungi tangannya dari panas tersebut. Namun secara mengejutkan, senjata keramat milik Thor, Jangreper justru berhasil dihancurkan oleh tombak Lubu, membuat seluruh pendukung Lubu bersorak kegirangan. Sementara itu, Hermes menjelaskan sejarah tugas para Valkyrie. Mereka ditugaskan untuk membimbing arwah manusia terbaik agar dijadikan tentara para dewa dan melindungi kayangan dari krisis. Namun, sejak zaman kuno, beredar rumor bahwa para Valkyrie sebenarnya mempersiapkan sesuatu yang lain. Bukan untuk krisis, melainkan untuk mengubah diri mereka menjadi senjata bagi prajurit yang mereka bimbing. Memberikan kekuatan setara dewa melalui sebuah ikatan yang disebut pelundur. Dengan kekuatan itulah, manusia dapat melawan para dewa. Dan itulah tujuan sebenarnya dari Ragnarok. Zeus menganggap ini sebagai pemberontakan licik terhadap para dewa, dan tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun bukannya marah, Zeus justru terlihat semakin terangsang oleh Brunhilde. Di arena pertarungan, Mjolnir mengeluarkan panas setara lava, disertai suara denyutan yang berasal dari dalam palu itu. Zeus menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman dalam legenda Mjolnir dan Jangreper. Sarung tangan itu bukan untuk melindungi Thor dari Mjolnir, melainkan untuk menahan kekuatan Thor, agar tidak menghancurkan Mjolnir sebelum palu itu benar-benar terbangun. Thor kemudian mengangkat Mjolnir dan meminta Lubu untuk tidak mati oleh serangannya. Di sisi lain, Brunhilde telah mendapatkan daftar 13 dewa dan 13 manusia yang akan bertarung. Melihat daftar itu, Jill merasa takut karena tampak seperti hitungan mundur kepunahan umat manusia. Namun, Brunhilde justru berkata bahwa
13 orang inilah yang kelak akan dikenal sebagai para pembantai dewa, yang disebut Einherjar. Pertarungan pun memasuki tahap akhir antara Thor melawan Lubu. Thor mengayunkan Mjolnir sekuat tenaga seperti bumerang. Lubu berhasil menghindarinya dan kembali menyerang. Saat Mjolnir kembali ke tangan Thor, palu itu langsung digunakan untuk menghantam Lubu dengan momentum penuh, menciptakan ledakan yang begitu besar. Setelah menerima serangan hebat dari Thor, Lubu masih mampu menahannya. Namun, jika dilihat dengan seksama, kedua kaki Lubu telah patah, membuatnya tak lagi bisa berdiri tegak dan dia harus berteguk lutut di hadapan Thor. Saat Thor hendak mengakhiri pertarungan ini, datanglah kuda Lubu yang bernama Terwelu Merah. Tanda bahwa Terwelu belum menyerah dan masih bersiap bertempur bersama tuannya. Sorakan semangat dari seluruh umat manusia pun bergema di arena. Lubu berusaha berdiri dengan kakinya yang patah dan hendak menunggangi Terwelu untuk melanjutkan pertarungan. Membuat Thor tersenyum senang. Bersama tunggangannya, Lubu bersiap menyerang dan mulai bergerak, menggenggam ujung tombaknya dengan tekad terakhir. Lalu kita dibawa ke kilas balik masa lalu Lubu. Ia selalu berlatih mengayunkan tombak dari siang hingga malam. Tak terhitung sudah berapa ribu ayunan yang ia lancarkan. Karena ia tahu, suatu hari nanti, ia akan menemukan lawan yang benar-benar kuat. Hingga pada suatu hari, Lubu menyempurnakan tekniknya dan mulai mengayunkan tombaknya, hingga mampu membelah langit. Namun, serangan itu tak pernah ia gunakan pada siapapun. Tapi kali ini, Lubu akhirnya bisa menggunakan teknik tersebut pada Thor. Dan Thor pun dengan semangat yang sama, kembali melancarkan serangan pamungkasnya. Adu kekuatan pun terjadi, menciptakan gelombang dahsyat yang membuat para penonton terpental. Namun sayangnya, Lubu harus kalah. Senjatanya hancur dan lengannya juga hancur akibat benturan kekuatan tersebut. Meski begitu, Lubu merasa puas karena telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan merasakan kebahagiaan sejati dalam pertarungan ini. Thor pun mengakhiri pertempuran ini dengan Mjolnir memenggal kepala Lubu dan menjadi pemenang pertama di Ragnarok dengan durasi 16 menit 28 detik. Zeus pun bersorak kegirangan, dan para dewa lainnya mulai bersemangat. Ragnarok telah memakan korban pertamanya. Setelah pertarungan itu, di sisi penonton manusia terasa hening. Sedangkan di sisi para dewa, mereka bersorak gembira sambil mengklaim kalau umat manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan para dewa. Sementara itu, Thor terdiam sebentar, seakan merasa sedih, lalu berniat meninggalkan arena. Tapi Terwelu dan para pengikut Lubu turun ke arena, seolah kesal dengan ini semua, dan lebih memilih untuk bertempur dan mati bersama tuannya. Thor pun mengangkat palunya dan berniat mengabulkan permintaan mereka demi temannya, Lubu. Di sisi lain, Jill bertanya ke Brunhilde, apa yang akan terjadi pada Lubu dan Ranglis setelah ini. Brunhilde menyebut pertanyaan Jill itu konyol, karena ini semua adalah pertempuran jiwa. Setelah jiwa mereka hancur, mereka tidak akan bisa pulih maupun terlahir kembali. Mereka hanya akan menjadi debu. Tidak ada lagi setelah ini. Jill pun marah, kenapa Brunhilde bisa setenang itu, dan tidak sedih sama sekali setelah adiknya mati. Brunhilde menegaskan, kalau dengan perasaan seperti itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan dewa. Takdir umat manusia bergantung pada pertempuran ini. Kembali ke arena yang sudah siap dipakai lagi. Heimdall memanggil pejuang dari umat manusia. Sebuah singgasana altar keluar dari tanah dan langsung menjulang tinggi, dibarengi oleh datangnya hewan-hewan. Perwakilan umat manusia ini adalah orang yang pernah diberkati Tuhan. Dan turunlah orang itu dari singgasananya ke arena. Pria itu adalah ayah dari umat manusia, yaitu Adam. Seluruh arena pun bersorak atas kedatangan Adam. Heimdall lalu memanggil perwakilan dari dewa, yaitu dewa India terkuat. Tapi ternyata ada perubahan perwakilan. Diiringi oleh suara biola dari Hermes, datanglah perwakilan dewa yang sebenarnya, yaitu Zeus. Hal ini membuat seluruh arena terkejut. Zeus lalu menyuruh Hermes mengganti musiknya menjadi melodi pembantaian, yang membuat seluruh pendukung dewa bersorak atas kedatangan Godfather of the Cosmos. Sementara kubu manusia merasa aneh melihat kakek tua menjijikan itu. Seluruh otot Zeus pun membesar. Kehadirannya disambut sangat meriah di arena ini.
Sementara Jill terkejut. Bagaimana bisa raja terakhir muncul seawal ini? Membuat Brunhilde kesal karena tidak menduga hal tersebut. Beberapa saat sebelum pertarungan, Sipa tampak bersemangat karena merasa kini gilirannya untuk bertarung. Namun Zeus datang dan meminta gilirannya sekarang. Sipa sempat kesal karena Zeus mengambil gilirannya, padahal seharusnya Zeus bertarung terakhir. Lalu Zeus mencengkram pundak Sipa, membuatnya bertekuk, dan kembali meminta gilirannya. Sipa terkejut dan sempat mengajak Zeus berkelahi. Namun di tengah ketegangan itu, Sipa akhirnya mengalah dan memberikan gilirannya kepada Zeus. Kali ini, Zeus memiliki satu hutang kepadanya. Kembali ke masa kini, pertarungan mereka pun akan segera dimulai. Datanglah Pegasus yang ditunggangi Valkyrie bernama Reinleib, putri para dewa. Sosok yang cocok menjadi partner Adam. Adam lalu mengulurkan tangannya, dan mereka pun seakan bersatu. Senjata Adam pun terbentuk sebagai knuckle, membuat beberapa penonton tak percaya. Pertandingan kedua antara Zeus dan Adam pun dimulai. Zeus maju menerjang, mengeluarkan jab 0,01 detik. Namun dengan mudah dihindari oleh Adam. Zeus kembali menyerang dengan meningkatkan kecepatannya, bahkan mengeluarkan teknik bernama jab meteor. Namun lagi-lagi, Adam dengan mudah menghindarinya. Padahal itu adalah pukulan super cepat bertubi-tubi. Bahkan, tendangan yang sangat kuat pun berhasil dihindari. Hal itu membuat Zeus semakin bersemangat dan memujinya. Adam pun membalas serangan dengan kecepatan 0,01 detik dan berhasil melukai Zeus. Ia menggunakan teknik yang sama seperti Zeus, yaitu jab meteor, membuat Zeus dihajar habis-habisan oleh jurus miliknya sendiri. Para penonton bersorak, bahkan Jill yang biasanya pesimis pun memuji Adam sebagai sosok yang hebat. Brunhilde lalu menjelaskan tentang kelahiran Adam, ayah umat manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan menciptakan manusia sebagai tiruan dirinya. Adam adalah tiruan dewa, karena itulah teknik dewa bisa ditiru oleh Adam. Kekuatan itu disebut refleksi ilahi. Kembali ke Zeus yang semakin bersemangat, ia mengeluarkan teknik yang jauh lebih cepat dan menyerang Adam. Namun sekali lagi, Adam mampu menghindarinya dan segera meniru teknik tersebut. Zeus pun terpental oleh jurus tiruannya sendiri. Pemandangan itu membuat Ares dan para dewa lainnya terkejut, seolah Zeus sedang melawan cerminan dirinya sendiri. Zeus bangkit dan menambah masa ototnya. Kali ini, ia benar-benar marah setelah dipanggil kakek oleh Adam, dan menantang Adam untuk meniru tekniknya yang satu ini. Kita kemudian dibawa ke kilas balik zaman dahulu kala, di sebuah alam semesta pada pertempuran terakhir Titanomakhia. Zeus muda baru saja mengalahkan ayahnya, Kronos, makhluk terkuat di alam kosmos. Namun Zeus terkena satu serangan yang bahkan tidak bisa ia lihat, di antara seluruh pertempuran yang pernah ia menangkan. Sejak saat itu, Zeus mempelajari dan menguasai serangan terakhir ayahnya. Sebuah teknik dengan kecepatan gila, seolah mampu menghentikan waktu. Namun, secara mengejutkan, Adam telah menirunya. Ia lebih dulu menghajar Zeus menggunakan teknik itu. Sebuah serangan yang bahkan tak satu pun bisa melihatnya. Dan di hadapan semua yang menyaksikan, Zeus pun tumbang. Ares kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah dewa perang, sosok yang mampu melihat setiap jurus Zeus yang tidak bisa dilihat oleh dewa biasa. Namun serangan Zeus kali ini begitu cepat. Ares melihat Zeus melancarkan serangan, tetapi justru Zeus sendiri yang terhajar. Kembali ke arena pertarungan, para penonton bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Ares yang memperhatikan dengan seksama pun tidak dapat melihatnya. Hermes lalu menjelaskan bahwa Zeus tadi melancarkan serangan rahasia, tetapi Adam langsung menirunya dan membalikan serangan tersebut. Meski begitu, itu hanyalah dugaan Hermes, karena ia sendiri juga tidak bisa melihatnya. Namun satu hal yang pasti, Ares merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Adam, bahkan dengan 1000 tahun latihan pun. Tak seorang pun menyangka hal ini akan terjadi. Jill pun bertanya bagaimana Adam bisa melakukan semua itu. Brunhilde lalu menjelaskan bahwa sumber kekuatan Adam berasal dari dendam dan kebenciannya terhadap dewa. Kita kemudian dibawa ke kilas balik masa lalu, di surga, tepatnya di Taman Eden, tempat di mana Adam tidak pernah kekurangan apapun. Namun pada suatu hari, Eve atau Hawa diadili oleh para penghuni surga karena dituduh telah memakan buah terlarang atas tuduhan sang ular. Padahal kenyataannya ular itu mencoba memiliki Hawa. Karena Hawa adalah istri Adam, ular tersebut merasa iri dan kesal.
lalu memfitnahnya dengan tuduhan memakan buah terlarang. Meski tuduhan itu palsu, seluruh penghuni surga termasuk para dewa mempercayainya dan menganggap Hawa bersalah, hingga meminta agar ia diusir dari surga. Namun Adam datang setelah mengalahkan para penjaga. Ia membawa buah terlarang dan memakannya di hadapan semua orang, lalu memuntahkannya. Semua itu ia lakukan demi bisa tetap bersama Hawa, dimanapun Hawa berada. Melihat hal itu, sang ular murka dan berniat menyerang mereka. Adam pun menggunakan refleksi ilahi dan memotong tangan serta kaki sang ular. Setelah itu, Adam mengajak Hawa pergi meninggalkan surga dan turun ke bumi untuk menciptakan surga mereka sendiri. Hawa pun selalu ada untuk mendukung Adam, begitu juga anak-anak mereka. Seluruh pendukung umat manusia bersorak gembira atas dominasi Adam. Brunhilde pun tak mampu menahan tawa bahagianya saat Adam hampir diumumkan sebagai pemenang. Zeus tiba-tiba bangkit, membuat para pendukung dewa bersorak kembali. Zeus akhirnya mengakui kehebatan Adam, bukan sekedar pamer kekuatan. Namun Zeus bertanya, apa alasan Adam bertarung di sini? Padahal matanya tidak menyimpan kebencian terhadap para dewa. Adam menjawab dengan sederhana, bahwa ia bertarung untuk melindungi anak-anaknya. Jawaban itu membuat seluruh umat manusia menangis dan gemetar, tersentuh oleh kasih sayang Adam sebagai ayah mereka. Mereka pun berdoa demi kemenangan Adam. Brunhilde juga mengakui kesalahpahamannya terhadap Adam. Setelah mendengar jawaban itu, Zeus sepenuhnya mengakui kekuatan Adam. Secara tiba-tiba, Zeus menghancurkan tubuhnya sendiri. Loki lalu menjelaskan bahwa sangat jarang bisa menyaksikan wujud asli Zeus. Secara mengejutkan, Zeus pun bertransformasi, membuat Adam langsung bersiaga. Penampilan Zeus kini memancarkan aura yang sangat mengerikan, sebuah wujud yang dikenal dengan nama Adamas. Dengan wujud Adamas, Zeus menyerang dengan kecepatan tinggi, namun Adam kembali berhasil menirunya, lagi dan lagi. Meskipun Zeus terus menerima pukulan, ia tetap menyerang dan beradu tinju tanpa henti. Tiba-tiba, Brunhilde merasakan sesuatu yang sangat gawat. Adam mulai mengalami kelelahan fisik, karena jurus yang ia tiru adalah jurus mematikan milik Zeus. Refleksi ilahi yang terus digunakan membuat sistem saraf Adam terbebani, dan jika ini berlanjut, tubuhnya akan hancur. Dengan kondisi itu, kemenangan Zeus seolah hanya tinggal menunggu waktu. Namun di sisi lain, Zeus juga sama kewalahannya karena harus menahan serangan mematikannya sendiri. Pertarungan ini pun berubah menjadi adu stamina dan hanya masalah waktu untuk mengetahui siapa yang akan tumbang lebih dulu. Karena tak ada yang mau mengalah, keduanya mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Inilah pertarungan terbaik yang pernah ada, hingga membuat seluruh penonton berdiri terpaku. Bahkan Ares tak pernah menyangka pertarungan ini bisa seindah ini. Suasana kembali menegang di antara mereka berdua. Namun seperti yang sering terjadi, hal besar selalu dipicu oleh hal kecil. Saat Adam memukul Zeus, matanya tak sengaja terkena cipratan darah Zeus. Hal itu membuat sistem sarafnya ambruk. Dan untuk pertama kalinya Adam terkena serangan Zeus. Ia menerima pukulan bertubi-tubi dan hanya mampu bertahan. Brunhilde pun menyadarinya, kemungkinan besar mata Adam kini telah buta. Adam sudah berada di batas kemampuannya. Anak-anak Adam memintanya untuk berhenti. Bahkan seluruh umat manusia pun memohon agar Adam menyerah saja. Namun, Adam mendengar suara bayi yang menangis. Suara itu membuat sang ayah kembali bertekad untuk menang. Adam pun menangkap kepala Zeus, dan mereka berdua kembali beradu pukulan tanpa henti. Hingga langit mulai berubah senja. Pada akhirnya, Zeus pun terjatuh. Seluruh arena terdiam, karena Zeus telah keluar dari wujud Adamasnya. Zeus sendiri mengatakan bahwa pertarungan ini telah berakhir. Penonton dari kubu manusia bersorak, mengira kemenangan telah diraih. Namun kenyataannya, Adam telah tewas dalam posisi berdiri. Zeus menjelaskan bahwa jauh sebelum ia terjatuh, Adam sebenarnya sudah mati. Tetapi ia tidak menyerah, bahkan setelah tewas, Adam masih terus melancarkan pukulannya. Zeus pun memuji Adam sebagai pria yang luar biasa. Jika ini adalah pertarungan ketahanan, maka seharusnya Adamlah pemenangnya. Tak lama kemudian, tubuh Adam hancur menjadi debu, diiringi tangisan seluruh umat manusia. Inilah akhir dari pertarungan kedua Ragnarok, dengan Zeus sebagai pemenangnya. Meski umat manusia telah kalah 2 kali berturut-turut, mereka tetap berdiri tegak. Warisan Adam telah tertanam dalam diri mereka, yaitu kekuatan untuk melawan para dewa. Sebuah tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Pertarungan ini pun ditutup dengan durasi 7 menit 13 detik.
Kita berpindah ke Jill yang kembali marah karena sekali lagi kakaknya harus mati. Namun ia ditenangkan oleh Hiris, kakak kedua dari 13 Parkri. Hiris menjelaskan bahwa saat menggunakan teknik pelundur, mereka akan berbagi takdir, bertarung bersama dan mati bersama. Hiris menenangkan Jill dengan mengatakan bahwa Renglip sudah mengetahui resiko dari pertarungan ini sejak awal. Meski begitu, Hiris sendiri sebenarnya juga marah dan kesal terhadap para dewa atas semua ini. Brunhilde pun merasakan hal yang sama. Ia sangat kesal dan berada dalam tekanan berat. Terlebih saat mengetahui bahwa perwakilan ketiga dari kubu dewa adalah Poseidon, kakak Zeus yang jelas memiliki kekuatan luar biasa. Brunhilde kebingungan menentukan pilihan, hingga akhirnya seorang manusia datang menawarkan dirinya sendiri. Pria itu bernama Sasaki Kojiro. Ia terlihat sudah tua, padahal manusia yang dibangkitkan harusnya berada di masa prime mereka. Namun dengan tenang, Sasaki menunjukkan sedikit tekniknya. Ia mengatakan bahwa sudah 400 tahun sejak kematiannya, tetapi ia tidak pernah berhenti mengasah kemampuan berpedangnya. Justru masa tuanya inilah yang menjadi prime sesungguhnya. Kembali ke arena yang kini dikelilingi air laut, Heimdall memanggil perwakilan dewa kali ini, seorang tiran lautan. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dijuluki sebagai Zeusnya lautan, yaitu Poseidon. Suasana seketika dipenuhi keheningan, bahkan para dewa lain pun terlihat sungkan kepadanya. Kemudian perwakilan dari kubu manusia memasuki arena, seorang pendekar pedang dari masa lalu, yang dikenal sebagai pendekar pedang pecundang, namun juga yang terkuat. Setiap kekalahan membuatnya terus berevolusi menjadi lebih kuat. Dan bahkan hingga kini ia masih terus berkembang. Pecundang terbesar dalam sejarah umat manusia, Sasaki Kojiro. Para pendukung manusia merasa pesimis dan jengkel. Mengapa seorang pecundang tua justru menjadi perwakilan manusia? Padahal Musashi dianggap jauh lebih layak. Meskipun begitu, Brunhilde tetap yakin pada kemampuan Sasaki. Saat Sasaki menarik pedangnya, ombak laut mendadak menjadi tenang, seluruh arena terdiam, bahkan Musashi menghancurkan 5 buku tekniknya setelah menyaksikan pemandangan itu secara langsung. Karena semua pendekar pedang tahu, Sasaki kini adalah pendekar pedang nomor 1. Pertarungan antara Poseidon melawan Sasaki pun resmi dimulai. Arena kembali diselimuti keheningan yang menegangkan, keduanya hanya berdiri diam. Hermes kemudian menjelaskan bahwa Poseidon hanya akan menyerang lawan yang memasuki wilayahnya. Tiba-tiba, secara mengejutkan Sasaki maju menerjang. Namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Poseidon. Tapi, itu hanyalah bayangan. Sasaki sebenarnya masih diam di tempat, memikirkan cara untuk melawan Poseidon. Meski terlihat tak bergerak, pikirannya terus berputar, mensimulasikan berbagai kemungkinan serangan terhadap Poseidon. Jill merasa Sasaki mulai ragu untuk menyerang, terlebih karena Poseidon adalah dewa paling ditakuti di antara 12 dewa Olympus. Brunhilde lalu menjelaskan bahwa para dewa Olympus pada awalnya seperti Valkyrie, berjumlah 13. Namun, salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Poseidon. Dewa yang dibunuh itu bernama Adamas. Ia bukan wujud terakhir Zeus, melainkan salah satu anak Kronos, serta kakak dari Poseidon dan Zeus. Pada zaman dahulu, Adamas merasa kesal karena adik bungsunya justru menjadi dewa teragung setelah memenangkan pertempuran Titanomakhia. Sebagai putra tertua kedua, Adamas memberontak dengan membebaskan para Titan dan Gigan yang dipenjara di Tartarus. Saat Adamas mengajak Poseidon untuk bergabung membunuh Zeus, Poseidon hanya menyebutnya sebagai kakak yang menyedihkan. Hal itu membuat Adamas murka. Ia menyebut Poseidon sama saja seperti Zeus dan menuntut agar dirinya dihormati. Poseidon lalu berdiri sambil memegang trisulanya dan berkata bahwa dewa tidak mengumpulkan pasukan maupun saling bergantung satu sama lain. Sejak awal, dewa adalah makhluk sempurna, dan tindakan Adamas justru menodai kesempurnaan itu. Dengan santai, Poseidon bersiul. Hal itu memicu amarah Adamas yang langsung menyerang. Namun dengan mudah, Poseidon membunuh kakaknya sendiri dalam satu serangan. Disaksikan oleh Hermes. Sejarah dewa pun ditulis ulang sejak saat itu. Hermes mengakui bahwa dirinya lah yang mengkhianati Adamas. Ares terkejut mendengarnya, menyadari bahwa Hermes telah memicu perseteruan di antara para dewa. Namun Hermes hanya tersenyum santai, mengatakan bahwa hal itu menarik. Karena Zeus pun sebenarnya sangat menantikan perang. Ares sulit memahami jalan pikir Hermes, dan tak percaya bahwa Adamas dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Namun yang paling menakutkan dari Poseidon bukanlah kekuatannya,
melainkan keputusannya yang mutlak, keputusan yang tidak boleh dibantah oleh siapapun. Dan itulah alasan mengapa Poseidon dianggap lebih dewa dibandingkan dewa-dewa lainnya. Kembali ke pertarungan, Sasaki masih kebingungan menentukan langkah. Ia pun memilih untuk duduk diam, karena untuk saat ini, ia belum ingin mati. Lalu kita dibawa ke kilas balik kehidupan Sasaki, seorang pria yang tak pernah menang. Di era Sengoku, tepatnya di Dojo Toda, terlihat Kagekatsu sedang melatih para juniornya dengan keras. Sementara itu, Sasaki justru tampak malas dan dianggap hanya sebagai beban. Kagekatsu pun menantangnya untuk berlatih. Meskipun sempat mampu menahan beberapa serangan, Sasaki memilih menyerah. Alasannya sederhana. Sasaki tidak ingin cedera dan mengorbankan masa depannya. Semua orang hanya tertawa, mengira Sasaki memang tidak berbakat. Padahal kenyataannya, Sasaki terus memikirkan cara untuk mengalahkan Kagekatsu. Hingga suatu hari, ia melihat seekor kelinci dan mendapatkan inspirasi. Sasaki mengasah kemampuannya bukan di dojo, melainkan di alam. Dengan mengamati pertarungan hewan liar sebagai metode latihannya. Karena ia berlatih sendiri, pemahamannya terus meningkat setiap kali mengalami kekalahan. Dan itulah bakat sejatinya. Suatu hari Sasaki kembali ke dojo untuk menemui Master Seigen. Para murid terkejut melihat perubahan fisik Sasaki yang kini jauh lebih kekar. Kagekatsu kembali menantangnya berduel, namun Sasaki menolak karena ia telah membayangkan pertarungan melawan Kagekatsu sebanyak 146 kali di dalam pikirannya. Penolakan itu membuat Kagekatsu marah. Tetapi, hanya dengan merasakan aura Sasaki, ia langsung menyerah di hadapannya. Saat Master Seigen muncul, Sasaki memohon agar diizinkan berduel dengannya. Seigen menerimanya dengan senang hati dan melepaskan aura yang mengerikan. Sejak saat itu, Sasaki tak pernah lagi kembali ke dojo. Beberapa tahun kemudian, Seigen mendatangi tempat latihan Sasaki karena merasa khawatir. Saat itu Seigen telah buta akibat penyakit. Meski begitu, ia masih bisa merasakan aura di tempat tersebut, seolah dapat melihat langsung betapa kerasnya Sasaki berlatih. Dalam kurun waktu 4 tahun, Sasaki telah membayangkan dirinya mengalahkan semua lawannya. Seigen pun menyadari bahwa Sasaki telah melampauinya. Seigen lalu menawarkan Sasaki untuk menjadi instruktur di sebuah klan. Namun Sasaki menolaknya. Ia memilih berkelana untuk mencari kekalahan berikutnya. Sejak saat itu, Sasaki mendatangi para pendekar terkuat dan terus mengalami kekalahan. Namun, justru dari kekalahan-kekalahan itulah, kemampuan berpedangnya semakin tajam. Dan di sanalah awal mula lahirnya pecundang terhebat sepanjang sejarah. Kembali ke pertarungan antara Sasaki dan Poseidon. Kini Sasaki telah membulatkan tekadnya untuk maju menyerang. Ia mengangkat pedangnya dan memancarkan aura yang begitu kuat, lalu menerjang Poseidon. Berbekal seluruh pengalaman bertarungnya, Sasaki melancarkan serangan bernama Tsubame Gaeshi. Sebuah serangan yang bahkan lebih cepat dari Poseidon. Untuk pertama kalinya, Poseidon menatap langsung mata seorang manusia. Serangan itu juga mengingatkan Musashi akan duel mereka pada saat itu. Senjata Sasaki sendiri merupakan hasil pelundur bersama Riz. Dan Sasaki merasa senjata itu sangat cocok dengannya. Secara mengejutkan, Poseidon melangkah maju, membuat para dewa tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Poseidon pun melancarkan serangan, namun semua berhasil dihindari oleh Sasaki. Berkat pengalaman kekalahannya selama ini, sejak Poseidon berdiri di hadapannya, Sasaki telah membayangkan pertarungan itu di dalam pikirannya, mensimulasikan lebih dari 1000 pola serangan beserta hasil akhirnya. Sasaki dijuluki sebagai pemindai tercepat. Bagaimanapun gerakan Poseidon, semuanya telah diprediksi. Kekuatan ini dikenal sebagai Senju Musou. Seluruh arena pun bersorak menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan Ares terkejut, tak menyangka manusia mampu mencapai kesempurnaan seperti ini. Poseidon tersenyum sambil bersiul. Ia kemudian menyerang Sasaki dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hingga akhirnya Sasaki tak lagi mampu memprediksi serangan itu dan dia terluka. Poseidon pun tersenyum lebar dan menyebutnya sebagai seorang pecundang. Serangan Trisula Poseidon membuat penonton dari kubu dewa bersorak riuh. Namun Sasaki tidak menyerah dan segera bangkit kembali. Meskipun begitu, sorakan para dewa terus menggema, memanggil Poseidon dengan sebutan Jioji atau God of Gods. Suara itu begitu bising hingga Poseidon menatap ke arah mereka, dan seketika seluruh arena menjadi hening. Sasaki menyarankan agar Poseidon menerima sorakan itu dari rekan-rekannya. Namun Poseidon dengan tegas menyatakan bahwa para dewa tidak saling mengandalkan, karena makhluk sempurna tidak membutuhkan teman.
Mendengar itu, Sasaki hanya tersenyum dan menyebut pemikiran tersebut sebagai sesuatu yang menyedihkan. Poseidon pun maju, menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Sasaki masih mampu menangkisnya dan terus berkembang menggunakan Senju Musou. Kini teknik berpedang Sasaki telah melampaui batas manusia. Namun lawannya adalah Poseidon yang justru membalas dengan serangan yang jauh lebih gila. Sasaki kembali menyerang dengan Ganryu Musou Torakiri. Tetapi Poseidon bergerak lebih cepat dan mematahkan pedang Sasaki. Situasi itu seolah menandai akhir dari pertarungan. Meski hanya memegang pedang yang patah, Sasaki tetap menolak untuk menyerah. Lalu kita dibawa ke kilas balik pertarungan Sasaki melawan Musashi. Saat itu Sasaki juga berada dalam kondisi terdesak. Namun ia tidak menyerah, karena justru merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Mereka berniat berduel hingga mati. Sebuah momen yang memuaskan bagi keduanya. Sasaki menerima serangan fatal, tapi tidak menyesal sedikit pun. Bahkan berharap pertarungan itu bisa berlangsung lebih lama. Bagi mereka, itulah momen paling membahagiakan. Kembali ke arena, setelah mengingat kenangan itu, Sasaki bertanya kepada Poseidon, apakah ia pernah berlatih keras atau bahkan bersyukur? Sambil menggenggam patahan pedangnya, dan dengan semangat dari seluruh pengalaman hidupnya, Sasaki menegaskan bahwa kali ini ia tidak akan kalah. Secara mengejutkan, cahaya muncul dari pedang tersebut. Senjata Sasaki pun berubah menjadi Revelundur, di mana pedang yang terbelah kini berubah menjadi dua pedang. Jill bertanya, bagaimana senjata Valkyrie bisa berubah menjadi dua? Brunhilde menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sifat Riz yang memiliki dua kepribadian. Meski sebenarnya, ini adalah kejadian yang tidak terduga. Brunhilde justru merasa sangat gembira melihat hasilnya. Kembali ke pertarungan yang semakin menegangkan, Sasaki kini meniru gerakan Musashi. Karena sejak kematiannya, Sasaki terus mengasah kemampuannya. Bukan hanya Musashi, tapi setiap pendekar pedang yang pernah mengalahkannya. Semua jurus itu kini telah ia kuasai. Dengan seluruh teknik yang ia miliki, Sasaki akhirnya berhasil melukai Poseidon. Sasaki adalah kompilasi dari para pendekar pedang terkuat, dan kini telah mencapai puncak sebagai pendekar pedang nomor 1. Peristiwa ini membuat seluruh umat manusia bersorak, dan pertanyaan pun bergema di arena. Apakah Sasaki Kojiro akan menjadi pembantai dewa? Di tengah sorakan umat manusia, Poseidon kembali bersiul, membuat suasana arena seketika hening. Poseidon merasa Sasaki mulai sombong. Tanpa ragu, ia langsung maju menyerang dengan kecepatan tinggi, membuat Sasaki terluka. Bahkan dengan Senju Musou, Sasaki tetap tak mampu mengimbangi kecepatan Poseidon. Dalam sekejap, keadaan pun berbalik, dan Poseidon seakan menghanyutkan harapan umat manusia. Sasaki mulai kewalahan dan merasa dirinya akan kembali kalah. Namun sorakan dukungan dari seluruh pendekar pedang yang meneriakkan namanya membangkitkan semangat Sasaki, meskipun tubuhnya telah terluka parah. Secara mengejutkan, Sasaki kembali semakin kuat dan berhasil menangkis serangan Poseidon. Dengan konsentrasi yang luar biasa, Sasaki seakan mampu merasakan setiap gerakan Poseidon melalui teknik yang disebut Manju Musou. Bahkan serangan secepat kilat pun kini dapat ia hindari. Hingga akhirnya Sasaki berhasil mendekati Poseidon. Sasaki pun mengeluarkan jurusnya, Diten Ganryu Ogi, Soen Zanko Bazin Ryoran. Dalam sekejap, tangan kiri Poseidon tertebas, disusul tangan kanannya, dan akhirnya tubuh Poseidon terbelah. Seluruh arena terdiam menyaksikan momen tersebut. Sebelum tubuhnya benar-benar terbelah, Poseidon sempat menyebut Sasaki sebagai seorang pecundang, sebelum akhirnya tewas secara mengenaskan. Kemenangan Sasaki membuat seluruh umat manusia bersorak gembira atas kemenangan pertama mereka. Dengan demikian, pertarungan ketiga Ragnarok dimenangkan oleh Sasaki Kojiro dengan durasi 13 menit 7 detik. Para dewa yang menyaksikan kejadian ini terdiam, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh Poseidon pun hancur menjadi debu, diiringi sorakan kemenangan umat manusia. Sasaki sendiri menikmati momen kemenangan pertama ini. Saat hendak meninggalkan arena, tubuh Sasaki tumbang, namun segera ditolong oleh Riz, dan mereka pun meninggalkan arena Ragnarok bersama. Jill merasa sangat bahagia atas kemenangan ini. Namun, Brunhilde segera mengingatkan bahwa umat manusia masih membutuhkan 6 kemenangan lagi. Sementara itu, di ruangan Zeus,
Sipa dan Loki meluapkan amarah karena Zeus terlihat tenang meskipun kakaknya Poseidon baru saja mati. Zeus dengan santai mengatakan bahwa hal itu berarti Sasaki lebih kuat dari Poseidon, sekaligus mengingatkan mereka tentang hakikat pertarungan ini. Karena umat manusia memang kuat, dan Zeus ingin para dewa mulai menganggap Ragnarok dengan serius. Awalnya Siwa ingin menjadi perwakilan berikutnya, namun Zeus menyalanya. Dewa Yunani memiliki satu hutang kekalahan yang harus dibayar terlebih dahulu. Lalu pertarungan keempat pun akan segera dimulai. Jill melihat Brunhilde tengah berbicara dengan Hermes. Namun Brunhilde menolak memberitahu apa isi pembicaraan mereka. Di arena, suasana berubah drastis. Arena kini menjelma menjadi miniatur London abad ke-19, menandai pertarungan jalanan pertama antara dewa dan manusia. Perwakilan manusia pun dipanggil. Dari balik kabut, muncul sosok makhluk buas, seorang pembunuh yang menggunakan cakaran. Sosok yang pernah menebar ketakutan pada 3 juta penduduk London. Ia adalah penjahat terjahat, pembunuh paling terkenal dalam sejarah umat manusia, Jack the Ripper. Para pendukung manusia tak percaya bisa melihat langsung pelaku misteri kriminal terbesar sepanjang sejarah. Sementara itu, perwakilan dari kubu dewa adalah seorang pejuang gagah, dikenal sebagai setengah manusia dan setengah dewa. Pejuang tiada tanding, Hercules. Sorakan para pendukung dewa pun menggema, meminta Hercules menghancurkan sang penjahat. Dengan demikian, pertarungan keempat Ragnarok pun resmi dimulai antara Hercules melawan Jack the Ripper. Jadi begitulah cerita dari Record of Ragnarok Season 1. Ceritanya masih nanggung banget, karena kita bakal masuk ke pertarungan selanjutnya, yaitu Hercules melawan Jack the Ripper. Dan yang pasti, pertarungan ini gak akan kalah keren dari pertarungan sebelumnya. Jadi kita tunggu aja kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Aku Kaiji pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.